Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kiki Wafik Khalifah. Saya dari kelas B Pendidikan Sosiologi dengan NIM 14056250022. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang sebuah fenomena sosial yang sempat viral beberapa waktu lalu, yaitu aksi para santri yang melakukan demonstrasi ke kantor Trans 7. Fenomena ini sangat menarik untuk dikaji bukan hanya dari sisi berita atau politik, tetapi juga dari sudut pandang ilmu sosial. Karena dalam kasus tersebut mencerminkan bagaimana hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga bekerja di masyarakat. Dari sini, kita akan menganalisis fenomena sosial ini dengan menggunakan beberapa konsep dari dasar-dasar ilmu sosial, seperti interaksi sosial, nilai dan juga norma, kontrol sosial, identitas kelompok, serta partisipasi masyarakat. Nah, untuk aksi santri terhadap Trans 7 ini terjadi karena adanya suatu tayangan yang dianggap menyinggung dunia pesantren dan juga simbol keagamaan. Sebagai reaksi, ratusan santri ini turun ke jalan untuk menyuarakan protes mereka, menuntut untuk permintaan maaf dan juga klarifikasi dari pihak stasiun televisi. Mungkin jika dilihat sekilas, peristiwa ini terlihat seperti bentuk protes biasa. Namun, jika kita amati dengan pendekatan ilmu sosial, fenomena ini memperlihatkan suatu hubungan sosial antara kelompok masyarakat dengan lembaga media, serta bagaimana nilai norma sosial bekerja di masyarakat. Dalam ilmu sosiologi itu sendiri, tindakan para santri bisa dijelaskan melalui konsep interaksi sosial. Interaksi sosial ini terjadi ketika individu atau kelompok saling bertemu dan mempengaruhi satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kasus ini, hubungan antara santri dan Trans 7 adalah suatu bentuk interaksi tidak langsung yang dimediasi oleh media massa. Ketika media menayangkan konten yang dianggap melanggar norma keagamaan, maka muncullah reaksi dari masyarakat pesantren sebagai bentuk respon sosial. Respon ini merupakan bagian dari kontrol sosial, yaitu mekanisme masyarakat untuk mengingatkan pihak lain agar tetap berada dalam batas yang normal yang berlaku. Dengan kata lain, santri berperan sebagai penjaga nilai moral dan juga etika publik. Para santri menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kekuatan sosial untuk menegur lembaga yang dinilai melanggar norma bersama. Aksi ini juga mencerminkan bahwa di masyarakat demokratis, komunikasi tidak bersifat satu arah. Media bukan hanya memberi pesan, tetapi juga bisa menerima umpan balik dari publik, terutama ketika masyarakat merasa nilai-nilai mereka terancam. Dari sisi antropologi sosial, kita dapat melihat bahwa dunia pesantren memiliki kebudayaan dan juga identitas sosial yang kuat. Para santri yang dikenal dengan nilai-nilai seperti kesederhanaan, ketaatan, kesopanan, dan penghormatan terhadap guru atau kiai mereka. Nilai-nilai ini merupakan hasil proses sosialisasi di lingkungan pesantren. Ketika ada media menampilkan citra yang salah atau menyinggung identitas tersebut, santri merasa bahwa budaya atau simbol mereka tidak dihargai. Karena itulah reaksi yang muncul bersifat kolektif, sebagaimana bentuk pertahanan suatu budaya. Dari perspektif antropologi ini, fenomena ini menunjukkan bahwa budaya bukan hanya tradisi dari masa lalu, tetapi masih hidup dan berfungsi dalam menentukan bagaimana kelompok sosial terhadap perubahan atau gangguan dari luar. Lalu dari sisi psikologi sosial, tindakan santri bisa dijelaskan melalui konsep identitas sosial dan juga solidaritas kelompok. Menurut teori Henry Tajfel, setiap individu merasa identitas yang terbentuk dari keanggotaan dalam kelompok tertentu. Dalam kasus ini, identitas sebagai santri menumbuhkan rasa memiliki yang kuat terhadap komunitas pesantren. Ketika ada simbol pesantren yang dianggap dilecehkan, mereka akan merasa ancaman terhadap identitas itu. Akibatnya, muncullah suatu reaksi emosional dan juga tindakan kolektif. Nah, aksi demonstrasi ini kemudian menjadi cara untuk mempertahankan harga diri suatu kelompok serta menunjukkan kohesi sosial, yaitu rasa kebersamaan dan juga solidaritas antar anggota kelompok. Namun,
Perlu diingat bahwa tindakan sosial yang efektif bukan diukur dari seberapa keras reaksinya, tetapi seberapa bijak pesan yang disampaikan. Lalu ada juga selain itu ada juga pandangan dari sisi ilmu politik. Aksi santri tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk partisipasi politik non-formal. Aksi ini menunjukkan bahwa santri bukan hanya bagian dari dunia keagamaan, tetapi juga aktor sosial yang aktif dalam kehidupan publik. Mereka menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan pengawasan sosial terhadap lembaga publik. Dalam hal ini, media televisi diminta agar tidak menyimpang dari etika penyiaran dan nilai keagamaan masyarakat sosial. Fenomena ini menegaskan bahwa partisipasi sosial dan juga politik tidak hanya dilakukan oleh kalangan elit, tetapi juga oleh kelompok keagamaan dan masyarakat bawah yang memiliki kesadaran kritis. Lalu ada dari aspek ekonomi sosial. Trans 7 sebagai lembaga media tentu memiliki tujuan bisnis mencari keuntungan melalui iklan dan juga rating penonton. Terkadang demi menarik perhatian publik, media membuat konten yang provokatif atau sensasional. Namun, disinilah terjadi atau munculnya benturan antara tujuan ekonomi media dan juga tanggung jawab sosial media. Aksi santri ini menjadi pengingat bahwa dalam masyarakat, media tidak boleh semata-mata mengejar keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan juga nilai moral yang berlaku. Dari fenomena ini mengajarkan kita bahwa ilmu sosial membantu memahami realitas dengan cara ilmiah dan juga objektif. Aksi santri ini bukan hanya luapan emosi, melainkan manifestasi dari hubungan sosial yang kompleks antara nilai, agama, budaya, media, dan juga kekuasaan. Melalui pendekatan interdisipliner sosiologi, antropologi, psikologi sosial, dan juga politik, kita dapat memahami bahwa setiap tindakan sosial memiliki makna yang dalam dan terkait dengan struktur sosial masyarakat. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa fenomena santri yang mendemo Trans 7 itu menunjukkan bagaimana masyarakat berperan aktif dalam menjaga keseimbangan sosial. Santri tampil sebagai bagian dari warga negara yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi, berani menyuarakan kritik, tetapi juga bertujuan untuk menegakkan etika dan juga moral publik. Dari sudut pandang ilmu sosial, aksi ini menggambarkan dengan jelas bagaimana suatu interaksi sosial, nilai, norma, kontrol sosial, identitas kelompok, dan juga partisipasi warga bekerja di dunia nyata. Maka dari itu, mari kita belajar dari peristiwa ini bahwa setiap kelompok masyarakat, termasuk santri, memiliki hak dan juga tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan sosial melalui cara yang damai, santun, dan juga berlandaskan ilmu pengetahuan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk menambah wawasan sosial kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.